Ini tentang mimpi buruk yang menghantui hidup saya. Semua berawal dari promosi jabatan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian tidak bisa tidur. Nama saya Anggi, usia saya 28 tahun. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang pemasaran. Saya selalu berusaha keras dalam pekerjaan, disiplin dan berdedikasi. Berkat kerja keras itu, karir saya cukup gemilang. Saya baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala tim, yang berarti kenaikan gaji dan tanggung jawab yang lebih besar. Tentu saja, saya sangat bahagia dan bersyukur. Saya merasa hidup saya sangat berjalan baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sekitar seminggu setelah pengumuman promosi, saya mulai merasakan keanehan di kaki kiri saya. Awalnya hanya rasa gatal yang hebat, terutama di bagian betis dan di telapak kaki. Saya pikir itu hanya alergi atau gigitan serangga biasa. Saya mengoleskan salep, tapi gatal itu tidak kunjung hilang. Justru semakin parah dan mulai terasa seperti terbakar. Beberapa hari kemudian, saya melihat ada bercak kemerahan kecil di betis kiri saya. Bercak itu tidak seperti ruam biasa, warnanya lebih gelap dan ada sedikit bengkak. Saya tidak terlalu panik, mungkin karena kecapean atau gesekan sepatu. Namun, dalam semalam, bercak itu membesar dan menghitam. Kulit di sekitarnya mulai terasa dingin dan mati rasa. Pagi harinya, saya terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di kaki kiri saya. Saya melihat betis saya, dan saya pun terkejut. Bercak hitam itu kini menjadi luka basah yang menghitam, berbau busuk, dan seperti ada nanah kental di dalamnya. Saya tidak pernah mengalami luka seperti ini seumur hidup saya. Tidak ada riwayat diabetes, saya tidak pernah terjatuh, tidak ada luka terbuka sebelumnya. Bagaimana mungkin? Dengan panik, saya langsung pergi ke rumah sakit. Dokter melihat kaki saya dengan wajah bingung. Mereka melakukan berbagai tes, mulai dari darah, urin, biopsi kulit, bahkan pemeriksaan infeksi bakteri dan jamur yang paling langka. Hasilnya, nihil. Tidak ada bakteri, tidak ada jamur, gula darah normal, semua indikator kesehatan saya sempurna. Secara medis, saya adalah orang sehat. Tetapi, kaki saya membusuk di depan mata mereka. Dokter senior yang menangani saya menggelengkan kepala. Ibu Anggi, jujur saja, kami belum pernah melihat kasus seperti ini. Secara medis, tidak ada penjelasan yang logis. Ini seperti kematian jaringan yang sangat cepat, tapi tanpa pemicu yang jelas. Saya sudah berobat ke 3 rumah sakit berbeda, bahkan sampai ke dokter spesialis kulit dan penyakit dalam yang terkenal di kota. Semua sama, mereka hanya bisa memberikan obat perendah nyeri dan antibiotik spektrum luas yang tidak mempan. Luka busuk itu semakin meluas, baunya semakin menyengat, membuat saya mual dan pusing. Warna hitamnya menjalar perlahan ke arah lutut, dan jari-jari kaki saya mulai terasa kebas dan dingin. Selain luka busuk, saya juga mulai merasakan gangguan lain. Saya sering demam tinggi tak jelas di malam hari. Dan saat demam itu, saya sering meringis dan melihat bayangan-bayangan hitam melintas di kamar. Saya sering mimpi buruk dikejar sesuatu yang hitam menyerupai genderuwo. Nafsu makan saya hilang total, dan berat badan saya turun drastis. Saya menjadi sangat lemah, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Orang tua dan suami saya sangat khawatir. Mereka mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Saya merasa putus asa. Setiap pagi saya terbangun, saya melihat kaki saya semakin membusuk, dan itu membuat saya takut. Saya takut kaki saya harus diamputasi, atau lebih parah, saya takut mati. Dalam keputusasaan yang mendalam, ibu saya akhirnya menyarankan untuk mencari pertolongan dari orang pintar atau ustadz. Awalnya saya ragu, saya lebih percaya medis. Tetapi setelah semua usaha medis gagal, saya tidak punya pilihan.
Kami akhirnya mendatangi seorang ustadz yang diyakini sering mengobati penyakit non-medis. Dengan tertati-tati, saya pun berjalan, dibantu ayah dan juga suami. Saya menceritakan semua yang saya alami, mulai dari pekerjaan, sakit kaki yang misterius, diagnosa medis yang buntu, hingga mimpi buruk dan penampakan. Ustadz itu mendengarkan dengan serius. Beliau kemudian memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu membuka matanya dengan tatapan yang sangat tajam. Semua ini adalah santet. Ada orang yang sengaja mengirimkan energi jahat dan jin untuk mencelakai kamu. Kata ustadz itu dengan suara tenang namun tegas. Santet ini menyerang bagian kakimu, ingin melumpuhkanmu, bahkan ingin membuatmu meninggal dunia secara perlahan. Saya kaget dan tersentak mendengar ucapan ustadz itu. Santet, saya tidak percaya. Siapa yang tega melakukan hal sekeji ini? Pikiran saya langsung melayang ke kantor. Siapa? Santet ini mungkin dikirimkan dari beberapa orang di sekitarmu. Mereka merasa iri dengan apa yang telah kamu capai, yang membuat hati mereka gelap, sehingga mereka menggunakan jalan hitam untuk menjatuhkanmu. Saya terkejut, tapi juga tidak terlalu terkejut. Saya teringat persaingan di kantor kami yang memang ketat. Ada beberapa rekan yang memang terlihat kurang senang dengan saya, tetapi saya tidak pernah menyangka mereka bisa sekeji ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang setiap hari saya temui, saya ajak bicara, bahkan makan siang bersama, bisa tega mengirimkan santet kepada saya. Wajah-wajah mereka satu persatu melintas di benak saya. Pak Ustadz pun menjelaskan bahwa santet ini sangat kuat, makanya sulit dideteksi. Jin yang dikirimkan terus menggerogoti organ dan jaringan tubuh saya secara perlahan, membuat kaki saya semakin membusuk dari dalam. Pak Ustadz pun kemudian memulai proses pengobatan. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus di dekat saya. Saat beliau membaca, saya merasakan hawa panas yang luar biasa di kaki saya, seperti terbakar. Saya menjerit kesakitan, dan tubuh saya kejang-kejang. Dari mulut saya, keluar muntahan busuk yang sangat bau. Saya bahkan sempat berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa saya. Ayah dan suami saya memegangi saya dengan erat. Proses itu berlangsung beberapa kali, dan setiap kali melakukannya, rasanya seperti di neraka. Rasa sakit di kaki saya semakin intens di saat proses ruqyah. Namun setelahnya, rasa sakit itu mereda perlahan. Selain pengobatan langsung, Pak Ustadz juga memberikan beberapa amalan doa yang harus saya lakukan setiap hari, seperti sholat tahajud, membaca surat Yasin, dan berzikir. Beliau juga memberikan air ruqyah untuk diminum, serta dioleskan di kaki saya. Saya harus ekstra hati-hati, tidak menerima makanan atau minuman dari sembarang orang, dan selalu membaca doa sebelum makan dan minum. Saya melakukan semua itu dengan tekun, penuh harapan dan keyakinan. Perlahan tapi pasti, perubahan semakin terlihat. Luka busuk di kaki saya mulai mengering, bau busuknya juga mulai berkurang. Warna hitamnya tidak lagi meluas, justru mulai ada bercak-bercak kulit sehat yang muncul. Selera makan saya sudah mulai membaik, dan berat badan saya perlahan naik. Kondisi fisik saya membaik, dan saya tidak lagi melihat bayangan-bayangan atau sosok genderuwo itu. Namun, perjuangan itu tidak hanya berhenti di situ. Pak Ustadz menyarankan saya untuk mencari tahu siapa dalang di balik santet ini, bukan untuk membalas dendam, namun untuk berhati-hati dan agar saya bisa mengambil langkah yang tepat. Saya mengingat kembali siapa saja yang sering menunjukkan gelagat aneh setelah saya dipromosi. Ada 3 orang yang paling menonjol, Bima, Risa, dan Danu. Mereka selalu terlihat iri, sering berbisik-bisik saat saya lewat, dan sesekali melemparkan komentar sinis. Saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya ke beberapa orang di kantor saya, dan beruntungnya ada salah satu karyawan yang ingin bercerita kepada saya. Ia pernah mendengar percakapan di dalam ruang rapat,
dan percakapan itu berisi tentang keluhan kepada saya. Dan mereka secara terang-terangan membicarakan tentang mencari jalan pintas untuk menjatuhkan saya. Dengan informasi itu, kami pun kembali ke Pak Ustadz. Namun, beliau mengingatkan kembali untuk tidak membalas dengan kejahatan. Biarkan Tuhan yang membalas. Tugasmu adalah menjaga diri dan fokus pada kesembuhan, kata beliau. Saya mencoba mengikhlaskan hati dan menerima itu semua. Saya merasa membalas dengan cara yang sama hanya akan membuat saya juga kotor. Saya memilih untuk mengikhlaskannya dan fokus pada penyembuhan. Dan benar saja, keadilan itu datang dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari kantor. Mereka terbukti melakukan korupsi kecil-kecilan di proyek yang mereka tangani bersama. Mereka dipecat dengan tidak hormat, bahkan terancam penjara. Lebih dari itu, saya mendengar bahwa hidup mereka setelah dipecat sangat kacau. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang bangkrut, dan ada yang keluarganya berantakan. Mendengar itu, saya tidak merasa bahagia atau puas. Justru saya ada rasa iba. Saya menyadari orang yang menanam kejahatan pasti akan menuai akibatnya. Kaki saya akhirnya sembuh total. Tidak ada bekas luka busuk yang tersisa. Hanya sedikit bekas warna kulit yang lebih gelap yang perlahan memudar. Saya kembali sehat dan beraktivitas normal. Saya belajar bahwa terkadang di balik kesuksesan ada mata-mata yang penuh iri dengki. Dan bahwa ilmu hitam itu nyata, tetapi kekuatan doa, keikhlasan, dan keyakinan pada Tuhan jauh lebih besar dari segala bentuk kejahatan. Saya kini bekerja di perusahaan yang berbeda, di tempat yang lebih positif dan suportif. Saya selalu bersyukur atas kesembuhan dan pelajaran berharga ini. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, menjaga hati dari iri dengki, dan yakin bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di senior berikutnya.